Pernahkah kamu merasa cemas saat mau tidur karena tiba-tiba teringat kerjaan besok? Kamu berbaring, memejamkan mata, tapi otakmu malah berteriak mengingatkan email yang belum dibalas atau tenggat waktu yang semakin dekat. Jantungmu berdebar, rasa gelisah merayap, dan malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi medan pertempuran pikiran. Itu namanya Zeigarnik Effect, sebuah fenomena psikologis yang diam-diam menggerogoti kewarasan kita setiap hari. Hari ini, di podcast ini, kita akan membongkar rahasia ilmiah untuk mematikan siklus kecemasan tersebut dan menyelamatkan mentalitasmu untuk selamanya. Bayangkan, pikiranmu sebagai sebuah langit yang dipenuhi awan badai yang gelap. Setiap tugas yang belum selesai, setiap pesan yang belum terbalas, dan setiap ide yang menggantung berubah menjadi petir yang terus menyambar tanpa henti. Zeigarnik Effect adalah kecenderungan alami otak manusia untuk lebih mudah mengingat tugas yang belum selesai dibandingkan tugas yang sudah tuntas. Otak kita membenci ketidakpastian. Ia akan terus mengirimkan sinyal bahaya, membuat kita terus berada dalam mode waspada yang pada akhirnya memicu kelelahan mental yang sangat ekstrim. Bluma Zeigarnik, seorang psikolog, menemukan fenomena ini saat mengamati pelayan restoran yang bisa mengingat pesanan kompleks sebelum dibayar, namun langsung melupakannya begitu tagihan diselesaikan. Otak kita beroperasi dengan prinsip yang sama. Selama sebuah tugas belum diselesaikan, otak akan terus menahan informasi tersebut di memori jangka pendek kita. Sayangnya, memori jangka pendek kita memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Saat terlalu banyak hal yang ditahan bersamaan, sistem otak kita akan mengalami kebocoran energi kognitif yang masif setiap detiknya. Kebocoran energi inilah yang sering kita kenal sebagai burnout atau kelelahan mental akut. Kamu mungkin merasa sangat lelah meskipun sama sekali tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Itu terjadi karena di latar belakang pikiranmu, otakmu sedang berlari maraton tanpa garis akhir. Terus-menerus memutar ulang daftar pekerjaan membuatmu kehilangan fokus pada momen saat ini. Kamu tidak bisa menikmati waktu bersantai karena ada bayang-bayang pekerjaan yang terus menghantui. Inilah saatnya kita menyadari bahwa cara kita mengelola pikiran sudah tidak efektif. Seorang pakar produktivitas pernah berkata bahwa otak kita diciptakan untuk menghasilkan ide, bukan untuk menyimpannya. Otak manusia itu ibarat prosesor komputer berkecepatan tinggi, bukan hard disk untuk penyimpanan data jangka panjang. Ketika kita memaksa otak untuk mengingat semua hal, mulai dari jadwal rapat penting hingga membeli kebutuhan rumah tangga, kita sebenarnya sedang menurunkan kapasitas intelektual kita secara drastis. Kita merampas sengkong kognitif yang seharusnya bisa digunakan untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan menikmati kehidupan dengan tenang. Lalu, apa solusi ilmiah untuk mengatasi masalah kelelahan ini? Jawabannya adalah membangun sebuah sistem external brain atau otak eksternal. Ini bukanlah teknologi fiksi ilmiah, melainkan sebuah sistem sadar di luar tubuh kita yang berfungsi untuk menampung semua memori, tugas, dan ide. Dengan memindahkan beban kognitif dari dalam kepala kita ke sebuah sistem eksternal yang dapat diandalkan, kita secara efektif menekan tombol mati pada Zeigarnik Effect. Pikiran kita akhirnya mendapatkan izin resmi untuk beristirahat dengan tenang. Proses mentransfer kecemasan ini bisa kamu lakukan ke dalam bentuk fisik seperti buku catatan khusus, atau bentuk digital seperti aplikasi pencatat di ponselmu. Inti dari langkah ini adalah menangkap setiap pikiran yang melintas sebelum ia sempat berubah menjadi awan badai kecemasan. Saat kamu menuliskan sebuah tugas, kamu sedang memberikan sinyal tegas kepada otakmu bahwa tugas tersebut sudah aman, sudah tercatat, dan tidak perlu lagi diingat-ingat secara aktif. Ini adalah fondasi utama menuju kebebasan mental yang sesungguhnya. Setelah semua pikiran berhasil dikeluarkan dari kepalamu, langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi. Otak eksternal milikmu harus memiliki struktur yang sangat jelas agar otak biologismu benar-benar bisa percaya dan melepaskan kendali. Pisahkan dengan tegas antara hal yang harus dikerjakan hari ini, besok, atau minggu depan. Ketika semuanya berada di tempat yang tepat, kekacauan yang sebelumnya menguasai pikiranmu akan berubah menjadi harmoni yang indah. Kamu tidak lagi bereaksi karena panik, melainkan merespons segala hal dengan rencana yang matang. Salah satu rahasia paling kuat dalam sistem otak eksternal adalah memiliki daftar suatu hari nanti atau someday maybe. Seringkali, penyebab kecemasan kita bukanlah tugas yang mendesak,
melainkan ide-ide brilian atau ambisi masa depan yang takut kita lupakan begitu saja. Ingin menulis buku atau belajar bahasa baru? Masukkan semuanya ke daftar ini. Dengan begitu, otakmu tahu bahwa impianmu aman tersimpan dan tidak akan terlupakan, sehingga kamu bisa kembali fokus sepenuhnya pada realitas dan tanggung jawabmu hari ini. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan metode ini. Sistem otak eksternal tidak akan memberikan efek apapun jika kamu tidak benar-benar mempercayainya. Bayangkan sistem ini sebagai asisten pribadimu yang paling setia dan teliti. Ketika kamu tahu asistenmu telah mencatat semuanya dengan sempurna, kamu bisa melepaskan beban dan beristirahat. Rasa damai ini datang bukan karena semua pekerjaanmu telah selesai, melainkan karena kamu tahu persis apa yang belum selesai dan kapan kamu akan menyelesaikannya. Kamu merebut kembali kendali hidupmu sepenuhnya. Mari kita mulai praktekkan metode ini hari ini juga. Dengan langkah pertama, menguras isi otak atau brain dump. Ambil selembar kertas kosong atau buka aplikasi catatan digitalmu. Tuliskan apa saja yang sedang membebani pikiranmu saat ini juga. Jangan disaring, jangan dianalisis. Keluarkan semuanya, mulai dari pekerjaan besar yang menakutkan hingga urusan sepele di rumah tangga. Biarkan energi kecemasan itu mengalir dari otakmu, turun ke ujung jarimu, dan berpindah secara permanen ke atas medium tersebut. Rasakan keringanannya. Langkah kedua adalah memproses daftar panjang yang baru saja kamu buat tadi. Tanya pada dirimu sendiri, apakah tugas ini bisa langsung diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit? Jika iya, lakukan saat itu juga. Jika tidak, jadwalkan ke dalam kalendermu atau masukkan ke daftar tugas berdasarkan skala prioritas. Proses ini secara luar biasa mengubah kumpulan kecemasan abstrak menjadi sekumpulan tindakan nyata yang bisa dieksekusi. Kamu bertransformasi dari korban pikiranmu sendiri menjadi seorang perencana strategi yang tangguh. Langkah ketiga dan yang paling krusial untuk mencegah kelelahan mental itu kembali adalah ulasan mingguan. Sisihkan waktu khusus setiap akhir pekan untuk duduk tenang bersama sistem otak eksternalmu. Bersihkan pikiran yang tersisa, perbaharui jadwal yang tertunda, dan sesuaikan kembali prioritasmu untuk minggu depan. Ritual ini bagaikan menyelaraskan kembali kompas internal dalam dirimu. Ini memastikan bahwa sistem pencatatanmu tetap relevan, dapat dipercaya, dan terus berfungsi sebagai tameng pelindung bagi kesehatan mental dan kewarasanmu setiap saat. Ketika sistem otak eksternal ini sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari hidupmu, kamu akan merasakan pergeseran mentalitas yang sungguh luar biasa. Kamu akan perlahan berubah dari seseorang yang selalu cemas dan reaktif menjadi pribadi yang sangat tenang, hadir sepenuhnya, dan proaktif. Kamu bisa duduk menikmati secangkir teh pagi, melihat matahari terbit, atau bercengkrama dengan orang terkasih dengan kesadaran penuh. Pintu kecemasan telah tertutup rapat karena kamu tahu segalanya sudah aman terkendali di luar sana. Pada akhirnya, menyelamatkan mentalitasmu bukanlah tentang memaksa diri bekerja lebih keras atau menyelesaikan segalanya dalam 1 hari penuh. Ini murni tentang bekerja jauh lebih cerdas dalam mengelola kapasitas pikiranmu yang berharga. Malam ini, ketika kamu kembali berbaring di tempat tidur, kamu tidak akan lagi disambut oleh hantu Zeigarnik Effect yang menakutkan. Kamu akan menutup mata dengan sebuah senyuman, ditemani keheningan pikiran yang menenangkan, siap untuk tidur yang lelap, dan bangun esok hari sebagai dirimu yang baru.